Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kuku Nugroho di kuliah from line. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini adalah lanjutan dari materi tentang area stab ya, totally stubby dan not so stubby area ya. Seperti itu. Nah, ini sekarang teman-teman kita lanjutannya bagian yang kedua, yaitu kita lanjutkan dengan membuat area totally stubby di area 2, begitu ya. Oke, siap? Gitu ya. Oke, ini adalah perintah untuk mengkonfigurasi membuat area totally stubby pada area 2. Cuma menambahkan ini loh sebenarnya, no summary gitu ya, no summary. Cuma ini aja tambahnya gitu ya. Nah, oke, kita coba ya. Kita coba sekarang di R3 dan R2 begitu ya, di R3 dan R2. Nah, kita coba sekarang. Kita coba dari R2 begitu ya. Oke, sudah di router SPF ya. Sudah di router SPF. Oke, kalau belum yakin saya keluar dulu. Router OSPF 1, kemudian area 2 gitu ya. Stop, no summary. Nah, gitu doang sebenarnya. Oke, kita lanjut di R3 ya. Kita lanjut di R3 ya, perintahnya juga sama, yaitu area 2 stop no summary. Nah, itu doang. Oke. Nah, kalau sudah kita cek sekarang di mana? Kita cek di R2 ya. Nanti kalau kita cek di R2 ya, kita cek di R2 seperti ini nih. Oke, kalau sudah area 2 sebagai area totally stubby, maka R2 nggak dapat tuh. Nggak dapat informasi yang LSA tipe 3 yang nanti yang tadi sebelumnya ada kode IA ya. Oke, itu akan nggak dapat tuh ya, seperti itu. Jadi nggak dapat di sini, nggak ada IA di sini. Kalau kita lihat dalam tabel routing gitu ya, di sini itu nggak ada yang kode IA, OIA ya, nggak ada tuh gitu ya, nggak ada. Kita coba ya, kita coba sekarang kita coba di R2 ya, di R2 kayak perintah do show IP root gitu ya. Nah, ya, IA-nya yang hilang ya. Jadi nggak punya nih IA yang inter area. Jadi solusinya kalau mau keluar gimana? Kalau mau keluar ke apa itu? Ke mana? Kalau kita bisa lihat gambar di sini, jadi LSI tipe 3 sudah diblok tuh. Oke, sudah diblok. Jadi kalau R2 mau ke 1.2.18.10.1.8 gimana? Ya pakai router default tadi. Kan sudah kasih router default tuh. Nah, nyampe ke sini. Ini pakai router default ya. Sudah diberikan satu rute aja. Namanya adalah rute default gitu ya, rute default. Kalau mau ke EGP yang AS200 gimana? Sama, pakai rute default ini. Jadi lanjutkan aja. Nah, sampai ke sini. Jadi gitu sama ya. Pakai rute default itu sampai juga ke alamat network yang ada di EGP AS200 begitu ya. Seperti itu. Jadi pakai rute default ini. Jadi mau ke tadi ke jalur yang inter area atau yang EGP yang S200 itu pakai rute default ini gitu ya. Oke, lebih simpel lagi gitu kan dengan menggunakan totally stubby ya. Jadi seperti itu teman-teman, itu yang totally stubby gitu ya. Oke. Kemudian tadi ceritanya adalah di bagian pertama EGP S200 sudah dikasih ke ke router 3 ya, LSE-nya tipe 5 gitu ya. R3 kemudian diberikan juga di R2 gitu ya. Oke, LSE-nya tipe 4 begitu. Gitu ya. Nah, kemudian karena si AS2 ini sudah kita beri dia sebagai area stub, maka AS LSE tipe 4 ini tidak diterima, gitu, tidak diterima nih ya. Oke, tidak terima, ini tidak terima, begitu ya. Oke, tidak diterima. Supaya gantinya adalah kalau R2 mau ke yang 128 ini atau yang ke AS200 di sini itu pakai apa tadi? Pakai router default, gitu ya. Pakai router default, gitu. Pakai router default. Nah, teman-teman. Nah, kita lanjut sekarang, kita bagaimana caranya kita memberikan informasi alamat network yang ada di AS100. Sama ya, bersama ya polanya ya. Jadi R2 ngasih ke R3 sini LSE-nya tipe 5 begitu. Maunya gitu ya.
maunya gitu. Oke, LSC tipe 5. Jadi akan dikasih ke R2, kasih ke R3 gitu ya. R3 ngasih ke R4 gitu. Kita coba ya, Nah, kita coba. Tapi nanti kita coba itu ada masalah sebenarnya. Jadi kalau kita konfigurasi di mana? Di R2 di sini ya. Di R2 kita config nih, perhatikan nih. Oke, perhatikan. Jadi kalau kita ketikkan router OSPF1, kemudian kita ketikkan redistribute, kemudian EGRP yang kita masukkan ke OSPF gitu ya. Ini metriknya 100, kemudian metrik kita kasih 10 biar beda yang dengan yang atas gitu ya. Ini subnet biar semua bantu classless atau classful itu diberikan gitu ya. Tapi ada tulisan di sini nih. Di sini. Di sini nih. Di sini ini ya. Ini masalah artinya apa sih ini? Jadi router is currently an ASBR. Jadi dia sebagai ASBR si R2-nya. Kalau kita perhatikan R2 sebagai ASBR gitu ya. Sebagai ASBR while di mana having only hanya mempunyai one area which is setup area. Jadi artinya ketika di area 2 itu kita definisikan sebagai stop area gitu, maka LSC tipe 5 itu nggak bisa dikasih. Begitu. Jadi ini masalahnya itu. Jadi ini saya berikan. Jadi R2 sebagai ASBR tidak bisa memberikan LSC tipe 5 yang tadi saya sudah jelaskan jika area tujuan adalah area stop. Begitu maksud saya itu. Jadi kalau tujuannya itu area stop di sini, ini area stop, maka ASBR di sini tidak bisa memberikan LSC tipe 5. Oke, pusing nggak? Gitu ya, LSC tipe 5. Jadi solusinya nanti kita pakai ini. Nah, ini baru kita pakai yang area terakhir ya, not so stable area atau NSSA. Gitu ya. Oke, kita coba sekarang yang ini. Yang benar nggak sih yang barusan saya jelaskan gitu ya. Kita coba sekarang di R2. Di R2 di sini ya. Dari R2 kita coba. Oke, dari R2. Dari R2 kita coba. Sekarang dari R2. Nah, di sini oke, R2 kemudian kita coba exit dulu, kemudian router apa itu? Router OSPF 1 ya, kemudian redistribute EGRP dengan AS100, kemudian metriknya kita buat 10 subnet gitu ya. Nah, nah sini kan ada pesan ya, tadi seperti yang itu saya bilang bahwasanya dia nggak bisa kalau mengasihkan LSC tipe 5 ke area yang stop begitu ya. Oke, solusinya gimana sih? Kan gitu ya, solusinya gimana? Ya, solusinya adalah kita menggunakan area yang terakhir ya, not so stable area gitu. Tapi ini kata kuncinya lagi nih, oke, kata kuncinya lagi. Terlebih dahulu kita harus menghilangkan area 2 itu sebagai area totally stable dan stop begitu. Jadi sebelumnya kita sudah konfigurasi area totally stable itu, nanti kita hilangkan dulu tuh. Kita hilangkan dulu gitu ya. Kita hilangkan dulu. Jadi kalau kita perhatikan di sini, jadi ini area 2 adalah area stop, kita hilangkan dulu area stopnya begitu. Kita mulai coba lihat dari R2. Perhatikan ya. Ini agak tricky, enggak tricky banget gitu ya. Jadi gini, teman-teman. Jadi kita pakai do. Kemudian kita lihat show running config gitu ya. Jadi show run itu melihat hasil konfigurasi yang sebelumnya sudah kita gunakan gitu ya. Kemudian kita batasi biar gak semua muncul gitu ya. Kita batasi dengan begin, bahasanya dengan begin gitu ya. Mulai dari kata OSPF begitu, yang OSPF aja yang muncul gitu. Nah, OSPF aja yang muncul. Nah, nanti kan muncul OSPF aja ya, dimulai dari OSPF, begin, dimulai dari OSPF. Jadi yang awal enggak, Jadi yang awal enggak. Begitu ya. Berarti kan di sini, jadi ada router OSPF 1 yang tadi proses ID-nya, kita sudah konfigurasi ini. Area 2, stop, no summary. Begitu ya. Nah, ini akan kita hilangkan, kita delete. Caranya adalah kita kasih no di depannya. Kemudian tadi klik kanan aja. Nah, klik kanan. Udah tuh, ya. Nih, kalau kita lihat lagi pakai do yang tadi itu, do ini do soran begin kata OSPF begitu. Nah, oke. Hilang yang no summary, tapi masih ada area 2 stop. Ya, ini area stop tadi. Nah, kita hilangkan lagi nih. Yang itu kita hilangkan lagi. Kemudian kasih ada depan no, kemudian klik kanan. Nah, udah selesai tuh. Kalau kita gunakan pakai do ini, hilang tuh ya. Nggak ada area stop gitu ya.
Bener ya, nggak ada area stop di situ. Nah, gitu teman-teman, bisa ya. Ini di R2. Kemudian kalau dari R3 di sini sama sih sebenarnya. Dari R3 kita lihat dulu do show run gitu ya. Kita mulai begin with USPF atau SPF ya. Seperti itu. Nah, kita hilangkan yang ini area 2 stop no summary. Oke, kemudian kita kasih depan no, kemudian klik kanan. Gitu, kemudian kasih no depan ya. Kalau kita pakai do tadi masih sama sebenarnya ya, tinggal yang ini aja. Yang area 2 stop gitu ya. Oke, kasih no depannya, klik kanan. Nah, selesai. Begitu ya, sudah selesai nih, udah hilang. Jadi area stopnya udah hilang. Jadi kalau kita pakai do tadi, ini sama, udah hilang. Sudah hilang. Nah, hilang kan? Nah, gitu. Nah, teman-teman, kalau sudah hilang sebenarnya sih masalahnya udah beres tuh sebenarnya. Masalahnya udah beres tuh. Oke, kalau sudah hilang sebenarnya nggak ada area stop begitu ya. Nggak ada area stop, nanti ASBR bisa memberikan apa itu LSC tipe 5. Jadi kalau sudah tidak ada area stop di sini, ini tidak ada area stop, berarti R2 sebagai SBR bisa memberikan tadi tipe 5 tadi yang berisi informasi 64 dan 10.0 ya, 10.64 dan 10.0. Oke, mau bukti? Kita coba cek tabel routingnya di R3 ya. Kita coba cek tabel routingnya di R3 gitu ya. Kita coba cek tabel routingnya di R3. Nah, saya jangan cek sebenarnya. Nanti ada seperti ini nih. Nanti ada kita coba buktikan aja deh dulu ya. Kita coba buktikan dulu pakai do show IP root. Nah, gitu ya. Ada tuh. Nanti ada E2-nya 4 ya. Ada E2-nya 4. Ya, sama dengan ini. Ya, E2-nya 4. Saya jelaskan dulu. Oke. Nah, E2 4. Yang E2 ini yang 10.0 dan 10.64 yang ini ya. Oke, yang E2 yang ini. Oke. Yang E2 yang ini, oke, kalau kita perhatikan dari gambar topologi ya, ini ya, 1064 dan 10.0 ya, 1064 dan 10.0 ini didapatkan dari EGRP ya, didapatkan dari EGRP yang AS-nya berapa? 100 gitu ya. Kemudian ini yang atas berarti ini yang atas. Nah, dapat tuh dari dua-duanya. Oke, dapat dua-duanya. Jadi ini dapat juga dari EGRP begitu ya, EGRP areanya yang 200 yang atas begitu ya. Ini dari R3 tuh ya, seperti itu. Oke. Jelas ya. Dari bawah dapat sini ya, R3 dapat di sini. Oke. Kemudian ini dari atas juga dapat gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita lihat dari R2 ya, do show up root juga, maka ada tambahan satu nih. Dia nggak dapat tuh yang dari bawah ya. Kalau lihat dari R2 nggak dapat dari bawah yang ini. Ya, kenapa? R2 terhubung langsung dengan AS 100 gitu ya. Tapi si R2 itu dapat tambahan ini IA ya. IA yang alamatnya adalah 172 18 10 28 128 gitu ya. Yang ini 128. Selain dari AS 200 EGRP AS 200 ya. Gitu ya. Jadi ini adalah dari EGRP AS 200 gitu ya. Jadi dari EGRP AS 200. Oke. Dari EIGRP AS-nya 200. Begitu ya. Nah, sebenarnya udah bisa gitu ya. Nggak pakai NSSA juga nggak apa-apa begitu ya. Oke, sebenarnya gitu ya. Sebenarnya gitu. Tapi nanti ada pengecualian deh. Oke, ada pengecualian. Nah, pengecualiannya apa? Dari R2 ini, dari R2 ini itu masih mendapatkan ini ya, informasi eksternal AS200 ini, masih dapat ini nih, masih dapat ini. Nah, ini kalau nanti kita pakai NSSA gitu ya, NSSA yang eksternal ini ya hilang. Oke, yang internal juga hilang begitu. Ya, lebih ringkas nanti di R2 tuh, lebih ringkas. Sebagai gantinya seperti biasa, nanti akan dibuatkan rute default. Rute default. Nah, itu teman-teman, lebih ringkas nanti kalau pakai namanya NSSA. Begitu ya. Kita coba praktekkan ya. Kita coba praktekkan. Ini cara mempraktekannya. Jadi, cara praktekannya adalah seperti ini. Gampang ya. Itu simple ya. Area 2
NSSA gitu ya. Kita praktekkan di R3 dan R2. Area 2 NSSA gitu ya. Kita coba ya. Kita coba sekarang ya. Kita coba di R3 dan R2 gitu ya. Kita router OSPF 1. Sebenarnya tadi udah di OSPF ya, nggak apa-apa untuk memastikan. Kemudian area 2, apa tadi lupa saya. NSSA gitu ya. Oke, kan? Kemudian dia akan reset, akan buat lisensi ulang. Kemudian di R3 gitu, di R3. Kemudian area 2 NSSA ya, seperti itu. Oke, reset gitu ya, seperti itu. Oke, sudah ya, kita buat area 2 itu sebagai NSSA ya, kita buat sebagai NSSA gitu ya. Oke ya. Nah, nanti kalau kita lihat ya, ini masih nanti kita lihat seperti ini nih. Kita lihat seperti ini. Nah, di R3 ya, seperti ini. Kita lihat dari R3, kita buat SSA seperti ini. Jadi di R3 tuh ada 2. Jadi yang tadi kan ini E2 ya, masih ingat ya? Ini E2. Yang tadi 1064 dan 10.0, yang dimana ini dari EGRP ya. Dari EGRP area 100 gitu ya. Yang tadinya di E ya, E2 ya, begitu ya, E2. Sekarang berubah jadi N. Nah, sekarang berubah jadi N2. Nah, itu bedanya kalau sudah dibuat NSSA gitu ya. Bedanya kalau sudah dibuat sebagai NSSA. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita ini stop, kita hilangkan. Kalau ini R2 sudah kita buat NSSA gitu, maka R2 akan ngasihkan ke R3 gitu ya. Ini akan LSE gitu, tipenya adalah tipe 7. Ya, karena dia sudah dibuat NSSA. Mohon maaf ya. Mohon maaf agak banyak tulisan. Oke lah, saya hapus. Oke, saya hapus ya. Pusing ya. Aduh, kok hapus? Ini saya, ini hapus, saya hapus. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Jadi kalau di OSPF area 2 ini kita buat dia sebagai NSSA begitu, maka R2 akan mengasihkan paket LSI gitu yang berisi informasi 64 dan 10.0 gitu. Itu tipenya adalah tipe 7. Ini kita masukkan ke LSI nama tipe 7 gitu ya. Gitu ya, tipe 7. Nah, dari R3 ke R2 karena ini sebagai ABR, ini sebagai RBR, maka LSE-nya adalah LSE tipe 5. Gitu ya. Oke, sip. Nah, teman-teman, kalau sudah nanti kan sudah kita lihat tuh ada 2 N2 ya, seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, sebenarnya ada semacam masalah tuh, ada semacam masalah. Kalau kita perhatikan dari tabel routing R2 gitu ya. Tabel routing R2 di sini, tabel routing R2. Oke, perintah do show IP route ya, show IP route. Nah, di R2. Nah, apa masalahnya? Apa masalahnya kalau kita perhatikan di sini? Kalau kita perhatikan di sini, saya buat baru aja lah ya. Di sini ini kosong aja, kosongan. Saya melihat isi tabel routing R2 begitu ya. Isi tabel routing R2. Sebentar. Ini ya tabel routing R2. Nah, di sini R2 ya. Ini saya copy aja. Oke, saya copy ke sini ya. Oke. Terlalu panjang nggak apa-apa. Nanti saya ini output omitted gitu ya, output omitted. Oke, saya buat carrier new. Oke, carrier new ini saya buat kecil 16 cukup nggak? 16 cukup. Asal ini saya perpanjang. Oke. Nggak cukup. Oke. 14 lah ya. 14 cukup. Oke, 14 cukup. Oke, teman-teman, kalau kita perhatikan dari sudut pandang tabel routing R2 itu tidak memiliki rute ke EGRP ini. R2 itu tidak memiliki ke router
ke rute EGRP yang 200 gitu kalau kita perhatikan ya. Dia nggak punya tuh yang ke 200 ya di sini. Jadi R2 nggak punya ini kan 192.168.10.128 192.168.10.192 itu nggak ada kan? Oke, nggak ada kan? Perhatikan di sini. Oke, nggak ada kan? Yang mana tadi ya? Jauh banget. Nggak ada kan? Nah, nggak ada. Yang tadi 192, 168, 10. Apa tadi? 10, 128. Nah, 128 dan 192, 168, 10, 192. Dia nggak punya. Itu. Dia nggak punya. Nah, ini dua ini nggak punya tuh. Nah, nggak punya rute kan? Nggak punya rute. Itu kan masalah itu. Itu masalah. Oke, masalah. Masalah kan, tapi dia yang internal dapat tuh, tapi yang eksternal nggak dapat. Nah, harusnya sih nggak ada masalah ya, nggak ada masalah harusnya nggak ada masalah. Jadi intinya LSC tipe 7 udah dikasih tuh di R3, tapi balasannya ini kan di sini kalau kita perhatikan di sini LSE tipe 5 ya, gitu. Kemudian kalau kita sudah buat NSSA di OSPF area tipe 2, harusnya sih dikasih tuh, jadi berubah jadi LSC tipe 4 ya, harusnya dikasih, tapi gara-gara NSSA ini nggak diblok tuh, nggak dapat tuh ya, nggak dapat si R2-nya. Oke, sebenarnya teman-teman tadi ya sebenarnya ada ini ya, ini sudah tadi saya jelaskan, ada masalah gitu ya, ada masalah, tadi sudah saya jelaskan. Nah, teman-teman sebenarnya yang tadi ada masalah, ada yang salah. Jadi kalau dia khusus yang ini ya, khusus yang ABR, ini kan R3 itu ABR ya. Khusus yang ABR, maka kita seharusnya membuat perintah agar si R3 ini membuat auto default gitu ya. Agar dia membuat auto default dan ngasihkan ke R2 gitu. Yang NSCC ya. Di NSCC di R3 ini harusnya dia harus membuat auto default gitu ya. Di sini membuat ini rute default ya. Membuat rute default dan dikasihkan ke si R2 begitu. Nah, ini yang beritanya ya, hanya untuk ABR. Ingat ya, hanya untuk ABR. Dia harus kita buat untuk default. Nah, ini dia tambahnya. Gitu ya. Jadi harus kita ganti dulu nih, di R3. Kita ganti dulu. Jadi di R3 ya, di R3. Oke. Di R3. Jadi ini boleh, bisa nggak ya? Sebentar. Area berapa tadi? Area 2 ya. Area 2 stop. Oke, kok stop ya? NSSA, kemudian default. Nah, ini dia. Default information originate. Nah, begitu. Jadi kalau kita lihat sekarang sudah kita ganti. Kalau kita cek dari R2 harusnya ada rute default. Harusnya ada rute default ya. Harusnya ada rute default. Kita lihat. Nah, dia. Ini ya. Ada rute default. Bener ya? Nah, sekarang bener nih. Ada tambahan rute default gitu. Jadi kalau mau ke EGRP yang 200 yang di atas itu menggunakan rute default ini ya. Oke, seperti itu. Oke, ini baru bener. Baru bener ya. Nah, gitu teman-teman, baru bener. Jadi ada rute default kalau mau ke atas. Jadi ada dua kalau mau ke apa itu? Ke AS yang 200 di sini. Nah, ke sini. Nah, ke jalur ini ya. Bisa di network ini atau di network ini atau ini pakai rute default gitu ya. Pakai rute default. Gitu. Ini baru benar. Nah, begitu teman-teman, perhatikan ya. Jadi khusus yang ABR aja gitu, khusus yang ABR begitu. Ditambahin rute default agar membuat rute default. Begitu ya. Nah, seperti itu. Oke, udah selesai belum? Oke, masih panjang ya. Oke, sebentar. Kita akan kita akan melengkapi. Kita akan melengkapi kan tadi kan istilahnya kan kita memasukkan EGRP begitu, EGRP ke mana? Ke OSPF ya, ke OSPF. Udah selesai tuh. Udah selesai. Nah, kita kembalikan tuh. Gimana kebalikan dari OSPF ke EGRP ini yang belum. Nah, kita akan coba tuh. Kita coba dulu pertama OSPF ke EGRP yang 100 ya, yang di bawah ya. Jadi kita nanti kan sudah membuat rute default tuh ya, yang tadi di R3 gitu ya, sudah membuat rute default. Kemudian sudah dikasih ke R2 gitu. Kemudian LSC tipe 3, oke, dia bertahankan ya.
LHC tipe 3 ternyata masih ditahan, ya, masih ada. LHC tipe 3 masih ada, cuma eksternal yang hilang, ya. Ini seperti itu. Jadi perhatikan yang LHC tipe 3 ini dari LHC tipe 3 ya. Jadi LHC tipe 3 dari LSE tipe 3 masih ada yang internal, oke, masih ada gitu ya. Yang tadi dikasihkan ke R2. Nah, tadi kemudian dari R2 akan dikasihkan ke R1. Ini paket update di EGRP ya, di EGRP. Jadi intinya sekarang adalah memasukkan dari OSPF begitu, dimasukkan ke dalam paket update si EIGRP. Gitu ya, kita coba ya. Nah, ini adalah perintahnya teman-teman. Jadi di R2 yang EGRP yang ini ya, yang 100 gitu ya. Jadi router EGRP 100, kemudian disebut OSPF, ini adalah proses ID, kemudian metric. Nah, ini metriknya teman-teman, metriknya adalah seperti EGRP. Ini ada bandwidth, ya kan, ini ada delay, maaf salah ya. Kita coba lah, nanti lupa saya. Ya, kita coba ya. Dari R2 ya, dari R2. Kita coba sekarang di R2 begitu ya. Oke, di EGRP berarti router salah. OSP, iya benar. Masukkan ke EGRP 100 ya. Kemudian redistribute apa tadi? OSPF, benar kan ya? Oke, OSPF, kemudian proses ID, oke. Kemudian metrik, ya, metrik. Nah, metrik itu dimulai dari bandwidth ya. Misalnya bandwidthnya saya kasih 1000, ya, bebas sebenarnya. Kemudian habis bandwidth apa? Delay, ya kan? Delay, bener kan delay ya? Bener ada delay. Delay saya kasih 100, ya kan? Habis delay apa? Habis delay adalah reliability. Kalau 255 berarti reliable, berarti saya kasih maksimal aja 255, gitu ya. Nih, 255. Oke, kemudian habis ini apa? Habis ini adalah load. Ya, load. Kalau 255 berarti saturated. Berarti nggak usah saturated. Saya buat maksimal di 1. Nggak saturated gitu ya. Oke. Kemudian terakhir MTU. Nah, MTU saya set 1500 byte. Gitu aja. Nah, saya tekan enter. Itu. Nah, tekan enter. Nanti kalau kita lihat dari R1 ya. Kalau kita lihat dari R1 di sini ya. Kok R1 ya? Salah, bener ya, dari R1 di sini dapat informasi yang dari itu tuh, dari EGRP yang 200 atau yang lain lah dari luar gitu ya. Kita coba cek dari R1 tuh ya. Dari R1 kita coba cek. Oke, harusnya seperti ini ya. Harusnya seperti ini. Kalau kita cek harusnya seperti ini, teman-teman. Harusnya seperti ini. Jadi dia dapat DEX. Ya, X itu eksternal. Jadi kita coba cek ya, eksternal. Jadi ada yang 172, 18, 10, 128. Masih ingat ya? Ini inter area ya, yang area 0. Kemudian ini 10.0. Oke, 10.0 itu yang mana ya? 10.0 yang ini ya. Ya, yang ini. IA ya. 128 yang ini. Oke, seperti itu ya. Ini masih sama IA, dari IA, inter area dari OSPF gitu ya, dari OSPF. Kemudian kalau dari keluar EGRP yang 200 pakai ini rute default gitu. Rute default. Oke, rute default. Begitu teman-teman ya. Kita coba sekarang, Oke, kita coba di R1. Tabel routing di R1. Oke. Kita coba routing di R1, do show IP route gitu ya. Do show IP route. Oke, benar ya? Oke, benar. Nah, sip. Nah, sekarang kita lanjut. Sekarang masih informasi EGRP dimasukkan ke OSPF ya. EGRP dimasukkan ke OSPF sama. Ceritanya adalah salah ya. OSPF salah. OSPF dimasukkan ke dalam paket update EGRP. Begitu ya, EGRP. Ya, sekarang arahnya dari bawah ke atas gitu ya, di sini di R4. Jadi LC tipe 7 dikasih tadi ke R3, di R3 jadi LC tipe 5, begitu ya. Nanti akan dikasihkan ke paket update-nya si EGRP. Begitu ya, kita akan coba. Nih, sudah saya kasih coretannya pakai 200. Sedia proses ID, metriknya sama ya, dibuat sama ya, seperti itu. Oke, kita coba sekarang. Kita coba sekarang di R4. Oke. Di R4, di R4 exit dulu ya, router
EGRP 200 ya, karena pakai autonomous sistemnya 200 ya. Redistribute, oke, OSPF 1, metriknya saya buat sama. G100, 255, 1, 1500. Ya, sebenarnya bebas ya, asal ada metriknya aja, gitu ya. Nah, kalau sudah, kemudian katanya disuruh cek ke R5, gitu. Apa dapat tuh? R5. Oh, di sini. Oke, kita cek tabel routingnya ya. Do show IP route. Nah, kita coba cek. X-nya ada 4. Bener ya? Oke, kita cek. Oke, ini aja. Sebenarnya sudah saya coba sebelumnya ya. Nah, ini ya. Ada 4 ya. DEX eksternal ya. EX tadi apa? Eksternal kan? Kita coba cek dulu ya. Kita coba cek dulu di R5. EX, bener kan? EX. Lihat sini. Mana EX ya? EX. Mana dia? EX. 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 Mana dia? EX. E1. EX. Ah, ini dia. Eksternal. EGRP ya. Rute eksternal. Bener ya? Eksternal. Oke ya. EGRP rute eksternal ya. EGRP rute eksternal. Ini 64 ya. 64 tuh ingat ya. 64 tuh di bawah. Oke, 64 tuh di bawah. Jadi EGRP ya. EGRP yang AS 100 ya. Ini pun sama ya. Ini pun sama dari bawah. Berarti oke ya. Kemudian ini yang 2 ini ya. Yang 2 ini adalah yang OSPF ya. Yang IA berarti OSPF interarea. Nah, gitu dari OSPF ya. Dari OSPF. Berarti sudah tuh. Berarti sudah ya. Jadi sudah selesai. Terakhir ya, terakhir nih melakukan tes koneksi dari PC1 ke PC2. Jadi nanti gini ya. PC1 SCB request dulu ya. Oke, ke PC2 balikannya harus replay. Harus replay. Gitu ya. Oke, kita coba. Oke, kita coba. Sebelum kita coba tes ping atau koneksi, terlebih dahulu kita berikan alamat IP ya. PC2 dulu kita kasih alamat IP di sini ya. Kita kasih alamat IP PC2 ya. Oke, IP gitu ya. IP 192.168 kemudian 10.192 gitu ya. Salah. Itu networknya, tapi 194. Nah, itu saja itu. Kemudian gateway-nya 192.168 10 193 ya, sesuai di gambar ya. Kita lagi ya. Oke, checking for duplicate. Duplicate nggak ada. Kemudian saya ping dulu ke gateway. Gateway-nya kan ini ya. Gateway-nya ini. Salah, gateway-nya ini. Oke. Nah. Oke, replay ya. Oke, sekarang replay saya close. Kemudian saya kasih ping, kasih ping. Kacau udah ini kata-katanya. Oke, saya kasih IP. IP ke PC1 ya. IP-nya adalah 192.168 10 2 gitu ya. Gateway-nya berapa? 192.168 10 1. Checking for duplicate ya. Checking for duplicate, saya ping ke gateway dulu ya, ping ke gateway. Ini gateway-nya. Nah, di sini saya ping ke gateway. Nah, bisa ya di gateway. Oke, kemudian saya ping ke PC2. Terakhir, ping PC2. Ping ke 192.168 10.192. Oke, kita coba RTO. RTO. Aduh, kenapa RTO? Kenapa RTO? Kenapa RTO? Aduh, mohon maaf, capek kayaknya. Teman-teman jangan capek ya. Aduh, mohon maaf. Ini saya ngeping alamat network. Aduh, ya makanya nggak bisa. Harusnya ini loh, 194. Ya, teman-teman nggak boleh capek ya. Ya, harusnya bisa ya, harusnya bisa. Oke, jangan capek. Jangan capek. Harus semangat, harus semangat, harus semangat ya. Namanya konfig ya, seperti itu. Harus semangat, harus semangat. Tetap semangat gitu ya. Oke, teman-teman bisa. Ini terakhir. Harusnya bisa. Harusnya bisa seperti ini ya. Berhasil. Terus seperti ini bisa. Jadi testing dari PC1 ke PC2 itu bisa. Jadi begitu teman-teman ya. Ini udah selesai. Dan selesai terakhir. Jadi itu mohon maaf sangat panjang gitu ya. Sangat nggak ya. Terus saya bagi 2 bagian, yaitu tentang bagaimana sih kita membuat area stub ya. Bagaimana sih kita melanjutkan dengan totalis tabi ya. Ini ada hubungan ya. Kalau 2 ini ada hubungan tuh ya. Ada hubungan. Oke, ada hubungan nih antara area stub dan totalis tabi gitu ya.
Oke, tujuannya sebenarnya kan agar informasi yang ada dalam tabel routing itu ringkas ya, seperti itu. Nah, kemudian ada masalah lagi kalau kita menghubungkan area apa itu OSPF dengan dua jaringan eksternal yang bukan OSPF. Contohnya ini ada EGRP 200 dihubungkan lagi dengan EGRP 100 gitu ya. Maka kita perlu namanya area non so stabil area. Begitu ya, yang NSSA begitu ya. Seperti itu. Ya, gitu teman-teman. Nah, gitu yang kita pelajari kali ini. Mohon maaf cukup panjang. Saran saya adalah jangan pantang menyerah. Tetap semangat untuk konflik. Ya, jangan pantang menyerah untuk konflik gitu. Jangan pantang menyerah untuk konflik. Itu aja ya. Semangat. Terima kasih, semoga video saya ini bermanfaat gitu teman-teman semuanya yang ingin mengenal tentang OSPF ya. Lebih jauh ini kemudian video terakhir ya, yang kemungkinan kalau ada materi lagi yang saya tambahin tentang OSPF. Kemungkinan cukup dulu ya tentang OSPF ya, seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat ya teman-teman video saya. Oke, sampai ketemu lagi di video tutorial saya tentang internet working, gitu. Materi berikutnya tentang yes ya. Lanjut aja protokol routing. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.